Hormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari haram dalam Al-Quran dimaknai seperti bank. Dalam setiap ajaran agama Islam dan Alkitab menyatakan meminjamkan uang tidak boleh atau riba. Setiap bank meminjamkan uangnya kepada masyarakat dengan bunga 2%. Dari sudut agama ini riba. Tetapi pemerintah atau bank pemerintahan seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, dan lain-lain semua dibangun negara dengan maksud meningkatkan perekonomian masyarakat yang sekaligus meningkatkan penghasilan negara. Kalau masyarakat butuh uang untuk usahanya, mengajukan pinjaman kepada bank dengan bunga 2% setiap bulan. Kalau masyarakat menganggap pinjam uang dari bank merupakan riba, jangan meminjam uang dari bank. Untuk mendapat modal usahanya, jual tanah milik sendiri, tanah pribadinya kalau ada, atau meminjam uang dari keluarga dekatnya tanpa bunga kalau dikasih. Bagi yang menganggap pinjam uang bank riba yang sesuai ajaran agama, tetapi jangan memaksakan ajaran agama itu kepada pemerintah agar membubarkan bank tersebut, dan kepada masyarakat yang meminjam uang dari bank jangan diganggu. Kalau meminjam uang dari bank riba merupakan dosa, itu tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian juga wayang Borobudur, Candi Borobudur, injak telur agama Jawa di Solo, sedekah bumi dari kelompok Islam tertentu adalah syirik, karena semua yang dituduh syirik masih diminati dan ditaati masyarakat, dan merupakan tradisi yang ditaati di tengah-tengah masyarakat. Kalau dosa, tanggung jawab masing-masing kepada Tuhannya. Bagi umat muslim haram makan daging babi, umat muslim jangan memakannya. Jangan memakan daging babi tersebut, kecuali kalau dipaksa memakan daging babi tersebut dapat dihukum pidana. Ajaran agama itu sifatnya hanya menyampaikan ajaran agama yang mensirik-sirikan. Soal diterima atau tidak tergantung orang yang bersangkutan. Kalau dia melanggar ajaran agama disebut dosa. Tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan tanggung jawab ustadz yang memberi pencerahan tersebut. Jadi ini yang saya lihat ini di dalam banyak sekali ajaran-ajaran di dalam agama itu mensirik-sirikkan sesuatu masalah tersebut, seperti yang secara umum kita lihat, yaitu meminjamkan uang bank sebesar 2%. Itu dilarang dalam Al-Quran dan dalam Alkitab pun, dalam agama lain pun dilarang, itu tidak boleh, tetapi tetap dilakukan oleh pemerintah. Masalah padahal itu menurut ajaran agama Islam itu syirik namanya, atau riba. Kalau meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga 2% ke 1% ke atau berapapun, itu semua riba, itu bertentangan dengan ajaran agama. Tetapi kita, padahal pemerintah membangun bank itu untuk kepentingan masyarakat dalam membangun usahanya, tersebut untuk menambah modalnya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang tidak setuju meminjam uang karena riba, jangan meminjam uang kepada bank tersebut. Biarkan aja orang lain yang meminjam. Kalau orang lain yang meminjamnya, ya tidak. Kalau dia tidak merasa itu riba, ya pinjam saja untuk membangun ekonominya. Itu prinsipnya. Karena perlu kita ketahui di mana masalah haram itu kan tanggung jawab pribadi masing-masing kepada Tuhannya, dan juga bukan tanggung jawab ustadz yang memberikan ceramah tersebut. Itu tanggung jawab masing-masing
pribadinya kepada Tuhannya. Di mana ustadz itu hanya memberikan menurut ajaran ini adalah syirik. Soal diterima atau tidak oleh masyarakat itu terserah masyarakat, karena masyarakat juga masih membutuhkan hal itu dan mentaatinya. Sehingga kalaupun itu dosa, ya tanggung jawabnya kepada Tuhannya masing-masing, bukan tanggung jawab daripada ustadz yang memberikan ceramah tersebut. Nah, itulah yang harus kita perhatikan masalah soal mensyirikkan itu. Karena dalam ajaran agama Islam itu banyak mengandung syirik. Katanya mengunjungi Borobudur saja itu katanya syirik. Sampai pernah dirusakin itu Candi Borobudur. Di mana acara sedekah bumi saja syirik, sampai dihancurkan semua makanan-makanan yang mau dipersembahkan itu ke banda laut itu. Ada perkawinan adat di Solo, di mana pas injak telur itu katanya syirik, akhirnya pestanya dibubarkan. Ini kan semua ini tradisi-tradisi ini yang nyatakan syirik ini kan masih ditaati oleh masyarakat, masih dibutuhkan masyarakat, ditaati masyarakat. Kalau dia tidak mau, ya jangan ikut ajaran itu yang disirik-sirikan itu, jauh gitu kalau dia tidak mau. Tapi bagi orang yang masih menganutnya, biar dilaksanakannya, sehingga tidak ada masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi itulah yang saya sampaikan. Jadi kita harus saling menghargai. Jadi jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain masalah sesuatu yang nggak agama yang dianutnya syirik. Tidak boleh. Jadi ajaran agama itu sifatnya hanya menyampaikan ajaran agama soal masalah mensyirikkan. Soal diterima atau tidak tergantung orang yang bersangkutan. Kalau dia melanggar ajaran agama, disebut dosa, tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan tanggung jawab ustadz yang memberi pencerahan tersebut. Sekian dan terima kasih.